Halo sahabat yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Saya harap kita semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk merenungkan salah satu bagian Alkitab yang sangat luar biasa dan mendalam, yaitu dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 1-18. Ini adalah bagian yang dikenal sebagai prolog Yohanes, sebuah pembukaan yang puitis dan teologisis, yang memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Mari kita mulai dari ayat pertama yang sangat terkenal. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Sejak awal, Yohanes langsung membawa kita ke kekekalan, bahkan sebelum dunia diciptakan. Kata pada mulanya, ini mengingatkan kita pada kitab Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Yohanes membawa kita lebih jauh lagi. Sebelum ada ciptaan, sudah ada firman. Siapakah firman ini? Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah. Ini adalah konsep Tritunggal yang sangat mendasar. Firman ini, yang dalam bahasa aslinya disebut Logos, adalah pribadi yang berbeda dari Allah Bapa. Namun pada saat yang sama, ia adalah Allah seutuhnya. Ia bukan ciptaan, bukan malaikat. Ia adalah Allah sendiri. Ini adalah fondasi iman kita, bahwa Yesus Kristus, Sang Firman, sudah ada dari kekekalan. Lalu ayat kedua menegaskan lagi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes ingin kita benar-benar paham bahwa keberadaan firman ini bukanlah sesuatu yang baru muncul. Ia memiliki hubungan yang kekal dan intim dengan Allah. Bapa ayat ketiga melanjutkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menunjukkan peran Kristus dalam penciptaan. Seluruh alam semesta, bintang-bintang, planet, lautan, gunung, bahkan kita manusia, semuanya diciptakan melalui Dia. Dia bukan hanya pengamat, tapi arsitek agung dari segala sesuatu. Ketika kita melihat keindahan alam, kita sebenarnya sedang melihat hasil karya tangannya. Ayat keempat dan kelima membawa kita ke tema terang dan gelap. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hidup yang sejati, hidup yang kekal, hanya ada di dalam Dia. Dan hidup ini menjadi terang bagi kita. Apa artinya kegelapan? Kegelapan bisa berarti dosa, ketidaktahuan, keputusasaan, ketakutan, tapi kabar baiknya, terang Kristus datang ke dalam dunia yang gelap ini. Dan sehebat apapun kegelapan itu, ia tidak akan pernah bisa memadamkan terang Kristus. Ini adalah janji pengharapan yang luar biasa bagi kita. Di saat kita merasa hidup ini begitu gelap dan penuh masalah, ingatlah bahwa terang Kristus lebih besar dan lebih kuat. Selanjutnya, Yohanes memperkenalkan seorang tokoh penting, yaitu Yohanes Pembaptis. Ayat 6-8 berkata bahwa datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang menjadi percaya olehnya. Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, tapi ia adalah saksi tentang terang itu. Ini adalah peran yang sangat penting. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Misinya adalah menunjuk kepada Yesus. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, tugas kita bukanlah untuk menyoroti diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi saksi yang menunjuk orang lain kepada Yesus, Sang Terang yang sejati. Dan inilah puncaknya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang sejati yang universal untuk semua orang, tanpa terkecuali. Ia datang ke dunia miliknya sendiri, dunia yang ia ciptakan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 10 dan 11 memberikan sebuah ironi yang menyedihkan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan, sang pencipta datang ke rumahnya sendiri, tapi ditolak oleh ciptaannya. Ini adalah gambaran tragis tentang penolakan manusia terhadap Allah. Namun, di tengah penolakan itu, ada harapan. Ayat 12 adalah salah satu ayat yang paling menghibur dan penuh anugerah dalam Alkitab. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan kata-katanya,
Diberinya kuasa menjadi anak Allah bukanlah hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi murni karena anugerahnya. Syaratnya hanya satu, menerima Dia dan percaya dalam namanya. Percaya di sini bukan hanya sekadar tahu tentang Yesus, tapi menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dan ketika kita melakukannya, status kita berubah. Dari ciptaan, kita diangkat menjadi anak. Sungguh sebuah hak istimewa yang tak ternilai. Ayat 13 menjelaskan lebih lanjut, kelahiran baru ini bukanlah dari darah atau dari daging, bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini menegaskan bahwa keselamatan dan status sebagai anak Allah adalah pekerjaan Allah 100%. Kita tidak bisa melahirkan diri kita sendiri secara rohani. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya di dalam hati kita saat kita percaya kepada Kristus. Dan sekarang kita sampai pada inti dari inkarnasi. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat komunionia, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah misteri terbesar iman Kristen. Allah yang kekal, yang tak terbatas, Sang Firman, rela menjadi manusia. Ia mengambil rupa manusia, merasakan apa yang kita rasakan. Lapar, haus, lelah, sedih. Ia diam di antara kita, secara harfiah berarti berkemah di antara kita. Ini mengingatkan pada tabernakel di Perjanjian Lama, di mana hadirat Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Sekarang, hadirat Allah yang sejati ada dalam pribadi Yesus Kristus. Dan para murid melihat kemuliaannya, bukan kemuliaan yang menyilaukan dan menakutkan, tetapi kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, keseimbangan yang sempurna. Kasih karunia tanpa kebenaran akan menjadi murahan. Kebenaran tanpa kasih karunia akan menjadi kejam. Tetapi di dalam Yesus, kita menemukan keduanya secara sempurna. Yohanes Pembaptis kembali bersaksi di ayat 15, menegaskan bahwa Yesus inilah yang ia maksudkan ketika ia berkata, "Dia yang datang kemudian daripadaku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Secara kronologis, Yesus lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Tapi secara kekekalan, Yesus sudah ada jauh sebelum Yohanes. Kesaksian ini memperkuat keilahian Kristus. Ayat 16 dan 17 memberikan kontras yang indah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu baik dan kudus, diberikan oleh Allah melalui Musa. Hukum itu menunjukkan standar kekudusan Allah dan menunjukkan dosa kita. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Ia seperti cermin yang menunjukkan wajah kita kotor, tapi tidak bisa membersihkannya. Namun, Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Ia tidak hanya menunjukkan masalahnya, ia adalah solusinya. Ia memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna dan memberikan kita kasih karunia, pengampunan yang tidak layak kita terima. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, seolah-olah gelombang anugerah yang datang silih berganti tanpa henti. Akhirnya, kita tiba di ayat 18, penutup yang luar biasa dari prolog ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Manusia dengan keberdosaannya tidak mungkin bisa melihat Allah yang Maha Kudus dan tetap hidup. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Jawabannya ada di dalam Yesus. Yesus, anak tunggal Allah yang memiliki hubungan paling intim dengan Bapa, dialah yang menyatakannya atau menjelaskannya. Jika kita ingin tahu seperti apa Allah itu, lihatlah Yesus. Ingin tahu bagaimana kasih Allah? Lihatlah salib Kristus. Ingin tahu bagaimana kesabaran Allah? Lihatlah bagaimana Yesus berurusan dengan para muridnya. Yesus adalah representasi Allah yang sempurna dan akurat. Sahabat-sahabat, renungan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini begitu kaya. Ini adalah dasar dari semua yang kita percayai. Yesus bukanlah sekadar guru yang baik atau nabi yang agung. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Ia adalah pencipta kita, terang dunia, sumber hidup, dan satu-satunya jalan untuk kita bisa mengenal Allah Bapa dan menjadi anak-anaknya. Pesan ini
mengubah segalanya. Jika Yesus adalah Allah, maka perkataannya memiliki otoritas mutlak. Jika ia adalah terang, maka kita tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan, ketakutan, dan keputusasaan. Jika ia penuh kasih karunia dan kebenaran, maka kita bisa datang kepadanya apa adanya, dengan segala dosa dan kegagalan kita, dan menerima pengampunan serta kekuatan untuk hidup baru. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan, sudahkah kita benar-benar menerima Dia? Sudahkah kita percaya dalam namanya dan hidup sebagai anak-anak Allah? Atau mungkin kita masih seperti dunia yang tidak mengenalnya, atau milik kepunyaannya yang menolaknya? Hari ini, undangan itu masih terbuka. Terimalah Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Biarkan terangnya menerangi hidupmu. Alami sendiri kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah dari kepenuhannya. Karena hanya di dalam Dia, kita menemukan Allah, kita menemukan hidup, dan kita menemukan jalan pulang. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman-Nya terus bertumbuh di dalam hati kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.